Baik, teman-teman semua, kita akan lanjutkan materi kita di dalam kelas dinamika kawasan Amerika Latin, di mana hari ini, di pertemuan kita sore hari ini, kita akan berbicara masalah regionalisme di dalam kawasan Amerika Latin, gitu ya. Jadi memang tentu seperti kalau teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah regionalisme di dalam studi hubungan internasional, ini merupakan suatu gelombang isme yang muncul di dalam peta politik dunia, di mana di setiap kawasan di dunia ini pasti ada pendekatan yang ingin memunculkan kesatuan politik secara regional, gitu. Nah, kita mengenalnya dengan istilahnya adalah regionalisme. Sedangkan prosesnya kita mengenal dengan istilah regionalisasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang kita sudah, kalau secara teoritis ya, di dalam pemahaman regionalisme, setidaknya secara historical perspektif itu ada 3 gelombang di dalam regionalisme. Jadi kalau selama tujuan dari kuliah hari ini kita ingin memahami tentang regionalisme di kawasan Amerika Latin, ya kita harus melandaskan diri kita kepada teori yang ada, gitu. Nah, di dalam secara teoritis kita mengenal ada 3 gelombang di dalam regionalisme. Yang pertama adalah old regionalisme, jadi regionalisme gaya lama atau gaya tua lah ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan the new regionalisme atau regionalisme gaya baru. And then the latest one, the cutting edge, is the third wave of regionalism atau gelombang ketiga dari regionalisme. Nah, dapat dikatakan Amerika Latin itu juga ada di dalam proses regionalisasi yang terjadi di dunia di bawah pandangan atau perspektif regionalisme baik di gaya baru, gaya lama, gaya baru maupun di the third wave ini. Jadi mereka tetap ada, semuanya mereka menjadi bagian dari itu gitu. Jadi contoh kita masuk dulu ke old regionalisme ya. Di dalam old regionalisme yang pada dasarnya muncul juga didorong oleh inspirasi dari Uni Eropa pada tahun 1955 pasca Perang Dunia Kedua, yang diawali dengan adanya yang namanya itu ECSC ya, European Coal and Steel Community, yang menjadi cikal bakal lah dari pendekatan fungsionalisme di dalam integrasi regional. Nah, pada waktu itu gelombang inspirasi tersebut juga sampai ke Amerika Latin, gitu ya, terutama di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, kita mengenal gelombang ini sebagai gelombang regionalisme gaya lama yang muncul sejak tahun 1950-an akhir hingga 1960-an itu hadirlah di Amerika Latin. Ditandai dengan apa? Ya ditandai dengan munculnya sebuah organisasi kawasan yang kita kenal dengan LAFTA atau Latin America Free Trade Area itu. Dan juga ada lagi CECM atau the Central American Common Market ya di tahun 1960. Juga ada contohnya organisasi lain juga yang muncul di era-era tahun 1960-an meskipun di akhir 1960-an ya. Namanya itu The Andean Pact atau later kita mengenalnya dengan istilah Andean Community atau CAN atau CAN ya. Di tahun 1969. Nah, ada juga di seputar Kepulauan Bahar Karibia itu muncul organisasi kawasan juga namanya itu The Caribbean Free Trade Association atau CARICOM yang nantinya akan jadi CARICOM ya di tahun 1973. Jadi dapat dikatakan mengapa Amerika Latin pada waktu itu juga mengaplikasikan pandangan atau perspektif regionalisme di dalam cara melihat tata kelola atau order ya di dalam kawasan Amerika Latin itu sendiri. Urgensinya itu ada kepada alasan-alasan yang lebih sifatnya itu ekonomi politik. Ekonomi politik dalam artian apa? Kalau semama kemarin kita sudah membahas bahwa tuntutan dari negara-negara di Amerika Latin untuk bisa cope-in, membangun independensinya dari negara-negara besar yang dulunya itu menjajah mereka, kerajaan-kerajaannya terutama dari Eropa dan juga tetangganya di utara ya. Ini menyebabkan mereka istilahnya harus dihadapkan kepada sebuah tuntutan untuk
ekspansi dari batasan-batasan yang ada dari pendekatan import substitution pada waktu itu. Jadi karena kebanyakan negara-negara Amerika Latin itu kapasitas produksinya digunakan untuk menyuplai negara-negara besar, baik itu Amerika Serikat, dan juga negara-negara di Eropa, dan later ada China dan Rusia ya sekarang, kebanyakan mereka juga mengimplementasikan pendekatan import substitution. Jadi dari barang-barang yang diimport itu harus ada yang diekspor, setara gitulah. Nah, oleh karenanya caranya dengan apa mereka bisa menjaga supaya tidak terlalu bergantung kepada impor tersebut? Mereka merasionalisasikan namanya proteksi domestik. Jadi mereka melindungi pasar domestiknya dengan melakukan regionalisasi itu. Nah, regionalisasi ini diharapkan oleh negara-negara di Amerika Latin itu bisa menginduce atau mendorong kompetisi, baik itu di kawasan dengan kawasan yang lain, jadi di antara Amerika Latin dengan kawasan yang lain, dan juga di dalam Amerika Latin sendiri supaya lebih kompetitif pasarnya. Nah, selain itu juga apa? Ya sama, di dalam pendekatan regionalisme salah satu alasan utama mengapa ada tata kelola regional dan munculnya entitas politik yang sifatnya itu organisasi kawasan, itu lebih kepada keinginan untuk membesarkan ukuran pasar gitu. Jadi memang kita melihat negara seperti Venezuela, Bolivia, Ekuador gitu ya. Mereka kalau dilihat satu-satu ya kecil, pasarnya tidak terlalu besar, bahkan seperti Venezuela sangat bergantung kepada sumber daya energi gitu ya, atau Kolombia kecil, tapi ketika mereka disatukan dengan entitas yang sama di dalam kawasan tersebut, terutama mungkin entitas yang lebih besar seperti Brazil atau Argentina atau Chile, maka mereka jadi kelihatan besar. Nah, ini menjadi satu alasan juga di dalam old regionalisme pada waktu itu di Amerika Latin untuk mereka bisa mengexpanding market size di sana gitu. Serta providing an environment to nurture gitu, diversification into manufacture export gitu. Jadi mereka juga ingin bisa menjadi negara-negara yang sifatnya export orientation dengan menyatukan kekuatan ekonominya di bawah sebuah ekspektasi politik gitu ya, yang diikat di dalam organisasi kawasan itu. Nah, oke, sampai situ kita ada di era old regionalism ya. Setelah itu kita bergeser pada tahun 1980-an ketika Uni Eropa itu juga semakin maju, ya. ASEAN juga semakin maju, dalam artian dengan caranya masing-masing ya. Maksudnya gini, kenapa saya bilang seperti itu? Majunya Uni Eropa dan majunya ASEAN itu berbeda. Kalau majunya Uni Eropa itu semakin formal, aturannya semakin banyak gitu, treaty-nya semakin banyak. Tapi kalau ASEAN, ya perbincangannya yang semakin banyak, treaty-nya banyak, tapi nggak diaplikasikan biasanya. Nah, tapi sama-sama, dalam artian regionalisme ini tetap berkembang. Nah, di Amerika Latin juga sama gitu. Di akhir-akhir tahun 1980 hingga awal-awal 1990-an, di Amerika Latin juga terkena gelombang new regionalisme yang pada waktu itu juga terjadi di berbagai kawasan di dunia ini, termasuk di ASEAN juga pada waktu itu. Nah, pendekatannya dapat dikatakan juga dipengaruhi oleh bagaimana kondisi ekonomi politik global pada waktu itu yang secara strukturalnya memang ada di bawah pengaruh kuat dari konsensus Washington atau Washington Consensus, gitu ya. Konsensus Washington ini apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Coba. What is Washington Consensus? Saya panggil acak ya. Astrid, silakan Astrid. Apa itu Washington Consensus? Kok diem semua ini?
Oh, diam semua ini. Panggil yang lain ya. Octavia, coba. Setahu saya Pak, kalau konsensus Washington itu bertujuan untuk menstabilkan kayak kebijakan makroekonomi, lalu pokoknya berkaitan dengan keuangan begitu Pak. Detailnya seperti apa? Kayak seperti adanya liberalisasi keuangan, lalu ada privatisasi, ada deregularisasi gitu Pak. Oke, very good, Octavia. At least nanti Anda baca sendiri ya. Dalam artian gini, saya akan jelaskan secara singkat. Yang disebut Washington Consensus itu suatu konsensus bersama yang disepakati di Washington pada waktu itu, di mana pendekatan ekonomi politik yang paling bagus itu yang paling bagus berbasiskan pendekatan liberal kapitalisme ya. Terutama dikarenakan pada waktu itu selesainya Perang Dingin sangat mempengaruhi bagaimana politik global itu trajektorinya ya serta orientasinya di bawah hegemoni dari Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara superpower pada waktu itu. Nah, ini juga mempengaruhi dalam melihat bagaimana kebijakan ekonomi didrive oleh political perspektif yang dianut oleh Amerika Serikat gitu ya. Nah, salah satu programnya ya tadi yang dikatakan liberalisasi pasar, tidak boleh ada istilahnya negara tidak boleh ikut campur di dalam kegiatan ekonomi, deregulasi, privatisasi, tidak boleh ya istilahnya pendekatan yang lebih state owned enterprise itu kayak perusahaan itu tidak terlalu tidak disarankan gitu ya. Yang kita kenal di dalam satu paket kebijakan ekonomi yang dipromosikan oleh World Bank maupun IMF yang kita kenal dengan istilahnya itu SAP atau Structural Adjustment Program. Nah, dapat dikatakan pada waktu itu banyak sekali organisasi kawasan yang juga terpengaruh oleh konsensus ini, sehingga fokusnya itu lebih kepada membangun suatu tata kelola legal di dalam di dalam organisasi kawasan yang aim-nya adalah structural reform proses di dalamnya itu supaya memunculkan satu pendekatan legal berbasiskan pendekatan liberal kapitalisme yang tadi dalam konteks paket dari structural adjustment programnya Washington Consensus. Kecepatan nggak saya jelasinnya ya? Nanti lihat lagi aja rekamannya. Oke. Nah, jadi banyak organisasi-organisasi kawasan di Amerika Latin itu terpengaruh juga dengan konsensus ini gitu, yang di quote and quote ya diklaim bisa menyebabkan kalau katanya ekonom-ekonom perumah pasar itu adalah trickle down effect atau efek menetes ke bawah yang bisa mengatasi kemiskinan yang ada di Amerika Selatan pada waktu itu, termasuk Amerika Tengah juga ya. Nah, disinilah dapat kita lihat suatu intertwine antara bagaimana dinamika kawasan itu terjadi juga diartikulasikan dikarenakan adanya konstelasi yang lebih makro lagi, yaitu ekonomi politik global yang pada waktu itu pada tahun 1990-an didrive oleh hegemoni Amerika Serikat secara unilateral dikarenakan dia adalah the sole superpower after the Cold War. Nah, organisasi-organisasi kawasan seperti Latin American Integration Association, terus kemudian diciptakannya Mercator ya Comong de la Sur, atau kita kenal dalam bahasa Inggrisnya itu the Common Market of the South, atau dalam singkatannya itu Mercosur, serta the relaunching of CACM dan CAN ini juga didrive oleh gelombang regionalisme gaya baru yang secara ideologikalnya lebih sangat kental pengaruh dari neoliberalisme. Gitu, teman-teman. Nah, masuklah kita setelah dari new regionalism ini ke gelombang ketiga dari regionalisme yang juga semakin membawa negara-negara di kawasan Amerika Latin itu masuk terhisap di dalam sebuah upaya integrasi regional yang berbasiskan struktural reform yang dilandasi oleh
pendekatan regionalisme sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu new regionalisme. Nah, fokusnya ya sama trade liberalization dan kerjasama yang fungsional. Jadi pendekatannya itu sangat teori fungsionalis, gitu ya. Salah satu flagship organisasinya itu munculnya UNASUR atau UNASUR. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Penjelasan secara teoritisnya ketika melihat fenomena yang ada di Amerika Latin. Is there any questions from you guys before we proceed to the next discussions about what is the implications of this regionalism towards trade in Latin America? Silakan kalau ada pertanyaan. Jam semua, tidur semua ini jangan-jangan ya. Oh, Yusuf, silakan Yusuf. Jangan Yusuf terus. Ayo Yusuf. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pak, saya mau bertanya terkait yang UNASUR ini dalam sistem fungsionalisme, international fungsionalisme itu menggarisbawahi bahwa the more focus away to free trade liberalization toward functional. Jadi ini mengarah ke liberalization untuk memfungsionalkan MMC ya, multi cooperation. Betul tidak, Pak? Oke. Sebelum saya jawab, kira-kira Yusuf masih ingat nggak apa itu teori fungsionalis? Masih ingat, Pak. Fungsionalis itu teori-teori yang untuk untuk menggaris fungsi dari mekanisme ada atur-atur yang sebelumnya dikeluarkan oleh liberalisme sih, kurang lebihnya itu sih, Pak. Autor dari teori fungsionalisme ada di mana? Ya, Pak. Tolak ukur yang menjadikan teori fungsionalis ini sangat populer di dalam upaya regionalisme itu di mana? Jawabannya hanya satu kata. Dua kata. Apa ya? It works. Bentar, kalau catatan dulu, Pak. Udah nggak usah catatan, saya aja yang gini. It works. Gampangnya gitu. Jadi dalam pendekatan fungsionalis, kalau selama kita simplifikasi ya for the sake of this discussions, kerjasama regional itu akan jauh lebih cepat mendorong negara-negara di kawasan itu untuk punya political will to going deep into regional integration if the cooperation works. Kalau kerjasamanya itu jalan, maka negara-negaranya pasti akan semangat untuk ikutan itu gitu. Nah, karena demikian, maka harus dimulai dari kerjasama-kerjasama yang sifatnya itu bisa reachable secara cepat dan bisa dieksekusi secepatnya. Jadi kalau Anda lihat di Uni Eropa itu ada kayak kerjasama yang akhirnya menjadi organisasi sekarang, standarisasi kulkas di Uni Eropa itu ada, Yusuf. Oh gitu, Pak. Berarti paham ya, logiknya paham ya? Paham, Pak. Berarti ya. kalau misalnya ada sesuatu hal dari misalnya MCN-nya itu ada yang kurang setuju atau fungsinya tidak dilakukan, tidak sesuai dengan fungsi, maka langsung di-cut atau gimana, Pak? Kalau dari itu nggak akan dibahas jadinya. Jadi tidak akan dipromot di bawah pendekatan fungsionalis. Kalau memang regional cooperation itu berbasiskan pendekatan fungsionalis gitu. Nah sama kalau di Amerika Latin pada waktu itu, ya mereka fokus di dalam strukturnya, di dalam UNASUR itu, setiap tahun mereka akan bertemu untuk propose kerjasama apa yang bisa works di antara 12 negara yang ada di dalam UNASUR itu. Nah, itu bisa macam-macam tuh, banyak kerjasamanya. Termasuk minyak ya, Pak? Termasuk minyak, ya. Jadi, dia fokusnya di sana. Pasti kan, Yusuf tanya, loh emang ada Pak kerjasama yang dilakukan tidak dengan perspektif mau dilaksanakan, gitu ya Yusuf? Betul nggak? Iya Pak. Ya, kamu coba pelajari nasihat kalau itu. Iya, soalnya kan pasti ada faktor-faktor yang fungsinya tuh nggak diterapkan gitu, Pak. Ya, jadi yang lebih sifatnya kalau kerjasamanya itu berbasiskan normatif, terus kemudian hal-hal yang sifatnya itu makro dan tidak
executable itu biasanya pendekatannya berbeda ya dengan pendekatan fungsionalis. Baik, Pak. Gitu. Kira-kira gitu ya? Iya, Pak. Baik. Oke, Octavia, silakan. Silakan Octavia. Diam. Halo Pak, apakah suara saya sudah terdengar Pak? Saya izin bertanya Pak, apakah bagaimana perbedaan mendasar terkait kondisi ekonomi dan politik di Amerika Selatan dari gelombang kedua dan ketiga Pak? Nah, itu nanti ya, nanti kita akan bahas. Setelah ini akan ada, kita coba lihat setelah penerapan itu bagaimana performa trade-nya dan lain-lain secara data ya. Oke, ya. Makasih Pak. Tapi yang jelas, kalau secara struktural reform yang dimaksud dari third wave itu, teman-teman bisa melihat di dalam UN Azure itu pada akhirnya muncul 3 konsil di dalam organisasinya. Yang pertama adalah Council of Economy and Finance, jelas ya, kerjasama di bidang finance itu sangat fungsionalis sekali. Gitu ya. Terus Council of South American Defense, serta Council of Health ya di sana. Jadi ada 3 tuh konsil besar yang menjadi fokus dari kerjasama di UN Azure. Jadi Anda nanti bisa cek lebih dalam lagi tentang apa saja pencapaian-pencapaian dari pendekatan ini di Amerika Latin. Kalau seumpama Anda tertarik dengan isu-isu di kawasan Amerika Latin ya. Oke, let's move to the next slide where we will see bagaimana kondisi fragmented institutional framework Amerika Selatan. Jadi Amerika Selatan itu banyak sekali akhirnya organisasi kawasannya. Ada CARICOM, itu Anda bisa lihat di sebelah kiri. Jadi secara upaya politik ya untuk membuat institutional framework di dalam dinamika kawasan Amerika Selatan itu, Amerika Latin, mohon maaf, itu sudah banyak sekali bermunculan yang disebut regionalism project yang sampai sekarang juga aktif di sana gitu. Ada Mercosur ya, Mercatorio Común del Azur, ada CARICOM, beberapa negara-negara di situ juga masuk di dalam upaya interregional cooperation seperti Trans-Pacific Partnership, juga ada TTIP, ada PA, ada PM ya, yang secara kontur dan karakternya secara kerjasama itu ada yang regional block, ada yang transregional block, ada yang mega trade block gitu. Nah itu yang menjadikan Amerika Selatan itu kalau saya ingat istilahnya pangkat gemawat itu dalam kondisi yang disebut the spaghetti ball syndrome atau sindrom mangkuk spaghetti yang di mana jelimet gitulah kerjasama kawasannya ya. Namun kalau kita compare performance dari dagangannya dengan semua inisiatif ini, kalau kita compare dengan Asia Timur, tahu banget teman-teman. Contoh kayak LAC, Latin America and the Caribbean ya, yang anggota banyak sekali. Kita lihat performa perdagangannya sejak tahun 1962 itu diinisiasi sampai tahun 2010 kelihatan dia. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Ini totally different dengan contohnya East Asia lah, Asia Timur yang secara organisasi kawasan lebih banyak nempel di ASEAN Plus 3 ya. Negara-negara Asia Timur, kalau ada yang ngambil dinamika kawasan Asia Timur pasti tahu kalau untuk urusan ekonomi 3 negara di Asia Timur itu sangat bersaing sekali sehingga lebih nyaman gabung dengan ASEAN Plus 3. Mereka sejak tahun 1974 sampai pada akhir 2010 melejit sekali perdagangannya gitu. Mengapa kok bisa demikian? Nah, kemarin teman-teman sudah membuat suatu analisis strategis singkat gitu ya. Kenapa kok Amerika Latin itu miskin terus sampai sekarang? Gitu. Nah, oke. Nah, apa sih yang dapat dikatakan itu? Sorry. Ini
kenapa? Terus Mama ditanyakan, kenapa sih kok mereka rasanya sudah melakukan regionalisme begitu luar biasa, banyak sekali, tapi tetap tidak terlalu maksimal gitu hasilnya. Ya, kita bisa lihat dari beberapa aspek ya. Kalau dari internal requirement-nya, sebenarnya mereka harus, kalau saya ikut dari buku, perfect software dependent interdependence gitu. Maksudnya apa? Saya jelaskan secara lebih mudah supaya nggak terlalu. Kalau di sini kan dikatakan the proliferations of regional trade agreement limits deeper integration, both because of their overlapping agenda and because of the fact that they have been plagued by imperfections either in design or in implementations or both. Thus, providing the existing agreement has emerged as a high priority. Jadi, gini, karena upaya untuk regionalisme di Amerika Latin itu lebih dilihat sebagai political initiations di bawah panji regionalisme, maka mereka lebih sibuk untuk creating a new agenda dibandingkan perfecting the existing agenda sehingga pada level implementasi yang betul-betul bisa bermanfaat bagi semua negara di sana. Nah, oleh karenanya kalau secara secara gagasan itu sudah ada, seharusnya itu dikejar hingga pada akhirnya gagasan tersebut bisa diimplementasikan sebagai sesuatu hal yang berguna bagi semua anggota-anggota di dalam kawasan tersebut. Nah, salah satu upaya yang paling penting dan sampai sekarang itu masih lack of effort dari negara-negara Amerika Latin adalah mereka sangat kurang interdependensi di antara satu dan yang lainnya. Karena apa? Pengaruh dari kekuatan di luar Amerika Latin atau Amerika Selatan sendiri, gitu. Ini yang perlu menjadi PR ya untuk mereka. Terus kemudian secara internal requirement-nya ya, jadi mereka harus lebih independence gitu. Cuman ini rasanya tidak hanya Amerika Latin ya, ASEAN juga sama, problemnya juga sama. Itulah kenapa di ASEAN itu kita lebih nyaman menggunakan pendekatan open regionalism dibandingkan closed regionalism seperti yang ada di European Union. Oke, yang kedua, investing in the hardware to widen integrations. Ya, infrastruktur dalam konteks regionalismenya ini harus dibangun gitu. Dibangun dalam artian apa? Dibangunnya tidak bisa berbasiskan pendekatan kedaulatan. Jadi harus banyak transportasi, komunikasi, energi, atau infrastruktur yang berbasiskan regional approach. Contohnya apa? Ya bikin trans Latin America gas pipelines contohnya. Atau membuat telekomunikasi di kawasan, atau kayak Uni Eropa beli listrik bisa dari mana-mana. Nah, itu yang akan menjadikan mereka membentuk apa yang disebut single market gitu ya di sana. Ya, itu memang upaya yang sangat luar biasa agresif ya, belum bisa tercapai juga. Apalagi kalau level of ekonominya masih setingkat di Amerika Latin gitu. Dan tidak ada dorongan juga ya, berbeda dengan Uni Eropa. Nah, meskipun di sana sudah mulai diinisiasi, contohnya di bawah IRSA ya, the Integrations of South American Infrastructure, yang di under the institutional scope-nya UNASUR. Jadi UNASUR itu memang flagship dari organisasi kawasan di sana ya, selain yang berikutnya adalah Mercosur. Nah, selain itu juga penting untuk mereka harnessing software and hardware complementarity, jadi diselaraskan. Trade arsitekturnya nomor satu ya, trade arsitektur perdagangannya itu diselaraskan. Jadi mereka harus semakin mengembangkan competition dan konvergensi dari perjanjian trade-nya dengan jaringan perdagangan serta infrastruktur berbasiskan regional untuk menopang perdagangan di kawasan tersebut sehingga mereka bisa menaikkan interdependensinya. Kalau enggak, ya enggak jalan regionalismenya. Trade regulations policy-nya ya yang berbasiskan regionalisme ya. Supaya apa? Menghalangi proteksionisme di antara negara-negara Amerika Latin sendiri. Nah, selain itu harus ada yang namanya itu kesadaran bersama untuk membuat suatu common fiscal, jadi fiscal union yang nantinya itu kalau ada negara di luar kawasan ingin masuk ke pasar Amerika Latin, mereka harus membayar dengan bayarannya itu sama dari ujung sampai ujung di Amerika Latin. Nomor 3, physical integrations, yes. 4, facilitations. Oke. Nah, ini yang juga menjadi masalah yang keempat di Amerika Latin itu adalah,
Amerika Latin itu dealing with asymmetries, tidak semuanya income, terus populasinya itu sama gitu. Mereka sangat beragam dan itu yang menjadikan struktural factors ini sangat menentukan siapa yang bisa memimpin proyek regional di sana, serta bagaimana pengaruh aktor dari luar regional, terutama untuk negara-negara yang sifatnya secara sumber daya alam itu kaya ya di sana. Oke. Selanjutnya ada di sana juga organisasi regional yang kita kenal dengan istilahnya Mercosur atau Mercadocom de la Sur, itu kalau dalam bahasa ini ya. Dia dikenal dalam berbahasa yang beda-beda, bahasa Portugal itu beda, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Common Market of the South. Ini adalah fourth largest trading bloc, jadi sangat ini sekali, di mana Common Market Project secara kawasan di antara negara Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan anggota yang paling baru Venezuela untuk membangun apa yang disebut free trade area. Dan negara-negara yang menjadi anggota ini di paspornya ada tandanya Mercator yang ngomong de la Sur ini, Mercosur. Nah, trajektorinya kemana? Ya ingin membuat pasar bersama gitu ya, untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan institusi-institusi di level kawasan. Nah, indikator dari Mercosur secara integrasi itu dapat dikatakan secara intraregional ya import plus ekspor di antara negara-negara Mercosur sendiri gitu. Nah di first decade-nya cukup menggembirakan angkanya gitu. Namun kalau dilihat dari sekarang tidak luar biasa ketika di awal-awal ya. Nah, Mercosur trajektori juga bisa diukur dari pengembangan institusionalnya, gitu. Di mana mereka juga semakin banyak, semakin berkembang juga di bawah perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggotanya, dan memang pada akhirnya terdepan dalam konteks Latin American integrations ya. Juga ada new organs di sana secara institusional seperti CMG, ya, CMC, dan juga berbagai macam new bodies. Di dalamnya ada Mercosur Trade Commission atau MTC, ada bahkan meniru Eropa, ada Mercosur Parliament, ada Economic Social Consultative Forum, ESCF, ya, ada Mercosur Administrative Secretariat MAS, dan Mercosur Center for the Promotion of Democracy atau CMP. Nah, kalau dilihat secara teoretikal, dapat dikatakan Mercosur ini ada kebangkitannya, rise-nya, kemunculannya, terus penurunan, hingga pada akhirnya sekarang stagnasi. Nah, ini kalau kita lihat dari berbagai macam teori, seperti ekonomi teori, ya harusnya pasar bebas itu meningkatkan kesejahteraan. Dan trade could be created. Itulah kenapa dengan adanya organisasi kawasan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan ini. Sedangkan kalau menggunakan teori custom union, harusnya state comparative advantage itu via service dengan regional partner and the rest of the world matters gitu. Jadi harus dilihat juga bagaimana ketika disatukan di dalam satu pasar itu ketika dilihat dalam skala yang lebih makro di pasar global. Contoh kayak ASEAN. Ketika disatukan, populasinya jadi 600.000 gitu ya. Terus secara GDP berapa persen dari GDP dunia. Nah, itu akan sangat menentukan sekali ketika menerapkan custom union ini. Oke. Nah, secara integration teori, naik turunnya Mercosur sebagai organisasi kawasan itu juga dikarenakan seharusnya di dalam integrasi regional, setiap negara itu melihat negara lainnya sebagai komplementari dibandingkan sebagai rival atau kompetisi, competitive rival gitu ya. Sehingga konon kalau di dalam teorinya itu integrasi regional itu bisa jalan kalau ada negara dengan penghasilan rendah itu bekerja sama dengan high income states di kawasan tersebut. Dan mereka itu akan mempercepat bersatunya pasar mereka sehingga memunculkan satu kesatuan pasar di kawasan.
Nah, jadi ada banyak sekali teori-teori yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan Mercosur ini ya. Nah, yang paling prinsip yang tadi sudah saya singgung yaitu UNASUR, didirikan tahun 2008 hingga pada akhirnya sekarang menjadi proyek yang paling ambisius di kawasan Amerika Selatan, Amerika Latin. Nah, secara political outlook, UNASUR ini adalah a new building block arsitektur regional di kawasan Amerika Latin. Dan dia secara agenda ingin menciptakan fokus-fokus yang lebih beragam secara fungsional seperti kesehatan, defense, energi, dan infrastruktur ya di kawasan. Juga di situ ada additional platformnya untuk mendiskusikan berbagai macam tantangan ke depan, baik itu secara politik, ekonomi maupun keamanan di Amerika Latin gitu. Selain itu, creates room for cross-institutional political strategy. Jadi ini juga untuk mempererat kerjasama di antara negara-negara Amerika Latin. Juga arena untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing negara di level kawasan, sehingga mereka bisa lebih solid ketika berhadapan dengan aktor di luar kawasan. Oke. Baik, teman-teman. Narasumbernya menjelaskan jauh lebih detail ya terkait gelombang dari regionalisme, bisa dijadikan penjelasan juga. Kalau Mama nanti berbicara masalah regionalisme, itu ada beberapa gelombang. Jadi kalau dalam penjelasan saya tadi, saya langsung masukkan aja old, new, and the third wave ya, yaitu kalau di gelombang yang paling recent. Nah, kalau di penjelasan narasumber tadi, dia membaginya menjadi 4 gelombang. The early ya, awalnya dia masukin. Terus kemudian ada old, and then new, and then the last one is dia memberikan namanya strategic regionalism, yang memang fokusnya lebih ke strategic reforms ya di dalam strukturnya, yang salah satunya flagshipnya adalah UNASUR. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua? Silakan Timothy. Ya Pak, saya mau tanya tentang yang UNASUR itu Pak. Jadi setahu saya itu kan UNASUR itu dia menurut saya adalah wacana regionalisme yang bisa dibilang paling ambisius di Amerika Latin. Karena sempat waktu itu mereka mau dengan model Uni Eropa, mereka mau bikin mata uang sendiri, mata uang bersama di kawasan itu. Tapi juga di satu sisi UNASUR, bukankah UNASUR adalah bukti bahwa Amerika Latin ini susah untuk realisasi regionalismenya, karena UNASUR kan makin seiring berjalannya waktu, masing-masing anggota mulai keluar kan, lalu di sana juga ada perpecahan karena leadership-nya Brasil itu jadi gak ada karena pergantian presiden, lalu ada mereka nggak setuju tentang pemerintahan Maduro di Venezuela kalau nggak salah. Jadi pertanyaan saya ya itu, bukankah UNASUR itu sendiri adalah bukti kegagalan regionalisme di Amerika Latin, Pak? Gitu. Bagus ya Timothy, satu observasi dan pendapat yang menarik gitu ya untuk memantik diskusi kita. Kalau dikatakan gini, sekiranya mau dikatakan bahwa UNASUR itu gagal, nah ini yang harus kita lihat dulu parameternya apa dulu. Kalau Mama parameternya itu dalam konteks ekonomi, ya ini jadi room of perspektifnya sangat luas sekali ya. Dalam artian gini, kalau dikatakan gagal, ya masih ada kan, dan trendnya memang stagnan, tapi kan tidak turun gitu ya, tapi juga tidak meningkat. Ya kalau gagal atau tidak, masih debatable lah ibaratnya ya, masih debatable. Terus mau lihat dari parameter apa dulu? Parameter
secara institusional masih ada, gitu. Political will-nya masih ada untuk tetap ada di dalam, istilahnya organisasi kawasan itu masih ada. Terus apa lagi? Jadi tergantung dari parameter mana dulu nih kegagalan ini mau diklaim. Tapi kalau semua dikatakan karena ada beberapa negara itu keluar, ada yang masuk. Nah kalau seperti itu kita bisa lihat komparasinya, Timothy. Apa kabar dengan European Union gitu, dengan UK itu kemarin keluar, menyatakan keluar dari European Union, apakah EU itu suatu proyek yang gagal di tengah pencapaian yang begitu banyak? Kalau menurut Timothy gimana? Kalau saya dari Brexit ya, mungkin kalau apa ya, mungkin bisa dibilang salah satu kegagalan ya, karena bukti bahwa, kalau menurut saya, bukti bahwa institusi itu tidak tidak se-utopis seperti halnya pemikiran dari neolib, di mana ya semuanya akan memaksimalkan keuntungannya. Tapi kalau menurut British kan ya, saya bayar iuran dari EU, akhirnya yang dari golongan-golongan tua mereka kurang mendapatkan keuntungan, begitu Pak. Mungkin begitu Pak. Iya. Bagus. Pandangannya Timothy itu bagus. Cuman kalau saya boleh berargumen, pilihan kata gagal itu terlalu strong ya, dalam artian terlalu itu menjadi debatable. Cuman kalau selama menggunakan kata mundur atau kemunduran, kita bisa konfirmasi di situ, Timothy. Ya, let's say gini, kita kan bisa melihat analoginya ya. Yang disebut integrasi regional itu, yang maju dan mundur itu seperti apa sih, gitu kan ya? Maju ketika dia semakin deep integrasinya, mungkin mereka membuat fiscal union, monetary union, secara kesepakatan politik ya, pada akhirnya mereka bisa menerapkan itu. Terus kemudian membuat single market ya, jadi satu gitu. Itu merupakan kemajuan dari regionalisme, berarti political will-nya itu menyebabkan regional integration deepening-nya jalan. Ya nggak? And then, gimana kalau semua kita menyatakan bahwa, this regional organizations itu moving backward, dia mundur. Ya gampang, ada anggotanya yang keluar. Kebetulan saya menulis tuh artikel tentang kenapa Inggris itu keluar dari European Union gitu ya, juga termasuk implikasi dari krisis ekonomi Uni Eropa. Itu saya tulis di dalam artikel saya. Kalau selama Timothy mau baca, akan di search saja di internet. Ada European Union in Crisis, ketika aja Indra Kusumawardana, di situ saya berikan analisis saya, termasuk saya tulis juga kenapa kok Inggris itu keluar. Brexit itu terjadi, apa yang terjadi di Brexit itu sudah saya ramalkan sejak tahun 2013 saya menulis artikelnya. Gitu. Jadi nanti bisa baca. Jadi ada kemunduran di sana. Sama juga yang kita lihat, kalau sama kita lihat Amerika Latin, ada kemunduran, ada pertentangan antara Brasil dengan Argentina itu terutama gitu. Ketika mereka tidak bisa menyatukan pandangannya, maka political cooperations-nya itu pasti mandek gitu. Ketika mandek, deepening integrations-nya pasti mandek juga. Gitu. Kenapa demikian? Secara asimetris mereka juga pasti berkoalisi dengan negara-negara di sana yang lebih kecil gitu. Nah, pasti ada backward-nya. Nah, saya sih lebih nyaman menyatakan bahwa ada kemunduran di dalam regionalisme Amerika Latin saat ini. Nggak tahu, mungkin 2-3 tahun lagi setelah pandemi COVID-19, post COVID-19 ini, what kind of global order, regional order that they want to pursue, saya masih belum bisa melihat gitu ya, membuat satu analisis untuk melihat trajektorinya. Cuman kalau melihat dari sekarang, fenomenanya memang ada sebuah kemunduran. Namun kalau itu dinyatakan gagal, masih terlalu dini kalau menurut saya. Itu Timothy. Ya, baik Pak. Sama satu lagi Pak, boleh Pak? Jangan. Apakah mungkin gitu kalau regionalisme ini menjadi di Amerika Latin ini menjadi akan lebih efektif kalau bentuknya itu tidak
tidak selalu mencontoh Uni Eropa gitu. Jadi kalau kita ada suatu institusi yang di atas negara, yang apa yang namanya, yang supranasional lah gitu kan, berarti kita kan menyerahkan sebagian dari kedaulatan kita ke institusi itu. Kalau misalnya institusinya yang mungkin lebih apa namanya, lebih yang sifatnya konsensus seperti halnya kita begitu, apakah akan lebih efektif begitu, Pak? Oke. Jangan pakai mungkin ya. Jalan itu harus dipilih secara firm gitu. Which one that you wanna take gitu. Dan yang lainnya itu adalah alternatif. Jadi jangan pakai mungkin. Gitu. Kalau mungkin nanti, kalau dulu lagu zaman saya itu ada lagunya Stinky, judulnya Mungkin. Oke, gini. Saya teringat kata-katanya Surin Pitsuwan ya dulu, waktu saya masih jauh lebih muda lah dari sekarang. Sebelum beliau ini ya, sekjennya ASEAN ya, dari Thailand. Pak Surin Pitsuwan itu pernah mengatakan seperti ini. European Union is an inspiration, but not a role model. Jadi Uni Eropa itu adalah inspirasi, tapi tidak harus menjadi role model organisasi kawasan manapun. European Union itu adalah inspirasi. Inspirasinya apa? Ternyata ketika negara-negara itu mau merelakan sebagian dari kedaulatannya demi tata kelola regional yang lebih solid dan bermanfaat gitu ya, demi perdamaian di kawasan itu, maka perdamaian itu dimungkinkan di kawasan Uni Eropa yang dulunya antara negara-negara di situ itu cut their throat. Jadi saling serang satu sama lain, gampang banget terjadi perang di sana. Ya, Anda bisa lihat aja di dalam modern history itu yang paling sering perang itu ya benua Uni Eropa gitu ya. Ternyata bisa, jadi itu inspirasi. Nah, ternyata inspirasi itu diaplikasikan oleh ASEAN. ASEAN berhasil membuat regional institutions yang sangat bagus hingga menciptakan stabilitas, tapi tidak seperti Uni Eropa, Timothy. Kita memilih jalan yang disebut open regionalism itu. Kenapa? Karena too much interest di ASEAN, kita terlalu strategis tempatnya. Nah, sama di Amerika Latin juga sama. European Union itu adalah inspirasi. Kalau semua negara-negara di sana mau membangun suatu regional integration yang baik, mereka harus membuat model mereka sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh ASEAN. Take the other path. It doesn't have to be the European Union path, no. Ada jalannya, dan jalannya itu dari mana? Ya itu akan dipengaruhi kalau selama saya analisis menggunakan foreign policy analysis ala tripartite approach-nya Walter Kalnies ya. Ya itu tergantung dari dimensi struktural, dimensi disposisional, dan dimensi intensional dari masing-masing aktor di kawasan tersebut. Gitu. Nah, apa arti dari teori itu? Nanti baca tulisan saya sebentar lagi terbit. Oke. Siap, Pak. Siap. Baca buku saya juga boleh. Tapi kalau yang pernah ikut webinar Lini Masa yang membahas tentang East Timor, nah itu saya menjelaskan tuh tentang apa tuh the tripartite approach di dalam foreign policy analysis. Itu bisa kita lihat gitu. Secara actionnya itu kenapa kok seperti itu, strukturalnya, disposisionalnya, dan intensional dari agent-agentnya itu, mengapa kok munculnya itu di ASEAN justru open regionalism. Padahal kalau Mama Timothy lihat, ini saya agak out of topic dari kuliah kita yang lebih ke dinamika kawasan Amerika Latin. Kalau kita lihat di ASEAN, blueprint-nya itu Uni Eropa. Coba kamu baca, blueprint-nya masyarakat ekonomi ASEAN itu Uni Eropa. Cuman munculnya open regionalism. Nah, sama, tinggal dilihat aja. Blueprint-nya UN Azur itu, dia mengacu kemana? Kalau saya nggak salah lihat, dia juga mengacu ke Uni Eropa. Tapi munculnya tidak seperti ASEAN. Munculnya justru masih ke Discord. Instead of mereka itu bisa mengkonsolidasikan intra-regional cooperations mereka gitu.
Nah, itu kenapa? Nah, itu menarik untuk diteliti lebih jauh. Itu, Timothy. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Dari Timothy sudah? Sudah, Pak. Sudah. Dari teman-teman lain? Yusuf, silakan. Pak, yang terakhir Bapak bilang blueprint-nya itu kebanyakan Uni Eropa. Nah, berarti kita perdagangan seluruh dunia, berarti katanya Uni Eropa dong, Pak? Wait. Oh ya, Sob. Gimana? Maaf. Jadi kalau misalnya Bapak kan menjelaskan blueprint-nya ada di Uni Eropa yang keluar regionalisme. Berarti kalau satu sisinya itu satu sisi untuk dari sisi ekonominya Amerika Latin pun juga arahnya Uni Eropa juga dong, Pak. Blueprint-nya. Ya, dimaksud blueprint itu apa sih? Nah, teman-teman nangkap nggak ketika saya mengatakan, oke, ASEAN itu blueprint-nya Uni Eropa, UN Azur blueprint-nya Uni Eropa. Nangkap nggak? Tolak ukur dari blueprint itu yang mana? Kurang tahu sih, Pak. Makanya saya belum paham. Oke. Yusuf, kalau mau melihat ASEAN, cari dokumen pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Tahapan-tahapannya di situ dijelaskan. Nah, ketika melihat tahapan-tahapannya, itu sama dengan Uni Eropa. Uni Eropa itu menerapkan suatu teori integrasi regional di dalam ilmu ekonomi yang kita kenal dengan istilahnya itu OCA, Optimum Currency Area. Jadi, di mana tahapan-tahapannya itu dulunya tahun 1950-an dijelaskan oleh seorang tokoh namanya itu Bela Balassa. Di situ pertama harus bikin dulu free trade area, muncul habis itu single market, market union, naik lagi, fiscal union, naik lagi, sampai akhirnya deep integrations-nya paling integrate itu, dia akan muncul yang disebut political union, regional political union, yang dilihat dengan adanya kesatuan politik di kawasan, dengan adanya itu pemerintah eksekutifnya, kalau di Eropa itu, ada European Commissioner, terus kemudian ada European Parliament di Strasbourg, Prancis itu ya, sebagai representasi dari legislatif di Uni Eropa, dan juga ada untuk urusan moneternya yang disebut European Financial Stability Institutions ya, kalau nggak salah nama institusinya itu. Nah, blueprint dari ASEAN itu sama seperti itu, Yusuf. Pinginnya seperti itu, free trade area dulu, masuk ke market union, setelah itu nanti sampai nanti di atasnya itu bikin single market dengan adanya monetary union, naik lagi. Cuman ASEAN berhenti di mana? Market union. Nggak bisa dia naik ke monetary union. Gitu. Dia nggak bisa, nggak sanggup. Pandangan sovereignty-nya belum bisa direlakan. Sama dengan Amerika Latin. Free trade area sudah. Fiscal union mungkin sudah. Market union sudah. Mereka mau membuat mata uang bersama, ternyata nggak bisa juga, nggak terwujud juga kesepakatan politiknya. Karena apa? Ya itu tadi, kedaulatannya masih terlalu banyak dalam retorika berpikirnya, retorika berpolitik antar negaranya itu masih berbasiskan realisme politik antar negara. Instead of seperti Uni Eropa yang didorong oleh urgensi untuk menjaga supaya Uni Eropa Barat itu tidak berperang lagi, karena sudah mengalami 2 perang besar yang sangat parah ya, sehingga akhirnya mereka mau merelakan kedaulatannya dulunya. Itu yang menyebabkan regionalisme mereka bisa maju. Di Amerika Latin tidak seperti itu, tidak ada perang besar di sana. Di ASEAN juga sama, tidak ada perang besar di sini. Sampai saat ini ya jangan berharap kita ada perang besar juga, pusing juga nanti kita. Nah gitu. Nah, tuntutan-tuntutan secara sejarah, tuntutan-tuntutan secara antropologi historis, baik maupun sosiologis, serta politis, itu sangat berkaitan. Jadi ketika teorinya itu diterapkan, blueprint-nya itu diterapkan, ternyata nggak nyampe ke situ, Yusuf. Oh gitu, baik Pak. Ya. Menarik ya? Menarik nggak? Menarik Pak. Berarti menarik, ya? Kalau berarti disebutnya itu ya berarti AIEC blueprint bukan sih Pak?
Kalau dalam implementasi blueprint di Indonesia itu, kalau dikaitkan sama itu ya, AEC, AEC. Iya, ASEAN Economic Community. Iya, Pak. Oh, berarti sama persis ya, Pak? Iya. Saya ada tulis tentang itu. Kalau selama kamu mau baca di beberapa tulisan saya itu, saya cukup banyak beberapa tulisan saya itu berbicara tentang regionalisme, tentang Uni Eropa, tentang ASEAN juga ada. Coba dibaca aja tulisan-tulisan saya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ada lagi?